Kurang tahu, Bu. Saya tanya dulu ya, Bu. Boleh nih. Bu, di Ya. sini udah azan, boleh izin sholat sebentar nggak, Bu? Oh ya udah, yuk kita sholat dulu aja. Ibu juga Baik, sholat dulu deh. deh. Kita sholat dulu biar enak belajarnya ya. Iya, Bu. Oke.
Tadi yang izin sholat siapa ya? Si Iya, Bu. Fani ya? Via. Iya. Kalau Lucy sama Fani di Jakarta ya? Via Iya, yang Bu, di dari ya, Jakarta. daerah ya? Iya. Oh gitu. Ibu sekalian wudhu tadi sambil nunggu azan. Berarti Fani sama Lucia aja dulu ya yang baca ya sambil nunggu Sevia. Nanti kita kalau asar di Jakarta baru kita mulai lagi ya. Gimana? Iya, Bu. Ini Luciana suaranya nggak ada. Hadir atau belum hadir nih? Bisa baca nggak? Nanti kalau cuman Fani yang baca mendingan nunggu Via juga aja. Gimana? Bisa, Bu. Bisa Luciana? Ya udah. Bisa. Kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai belajar. Nanti pas azan baru gidan kita yang sholat. Kita baca Al-Fatihah, kemudian baca doa belajar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Semoga pelajaran kita pada sore hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyina wa ala alihi washabbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Kita akan ngebahas ini. Ada yang pernah dengar arti ini? Belum, Bu. Belum ya. Kita bahas. Oke. Kita pelajari deh sekarang. Siapa dulu nih? Lucy dulu atau Fani dulu? Fani dulu, Bu. Boleh ya Fani. Teori biologik. Ini biologik apa biologik? Bu, biologik bisa, biologik bisa. Teori biologik. Penuaan adalah proses normal yang disertai perubahan progresif respon adaptif homeostatik tubuh. Penuaan menyebabkan perubahan struktur dan fungsi yang dapat diamati dan meningkatkan kerentanan terhadap stres, lingkungan, dan penyakit. Cabang ilmu kedokteran khusus yang berurusan dengan masalah medis dan perawatan orang tua adalah geriatrik, atau ger sama dengan usia tua, iatrik sama dengan kedokteran. Gerontologi adalah ilmu pengetahuan tentang proses penuaan dan masalah yang disebabkan oleh penuaan. Ya. Jadi penuaan itu sebenarnya proses alami ya. Tapi seiring dengan berjalannya proses penuaan terdapat masalah ya, penyakit-penyakit pada penuaan ya. Jadi kalau orang udah tua itu ada orang sudah tua yang sehat, tapi ada juga orang lanjut usia yang sudah tua dengan berbagai macam penyakit karena sudah terjadi penurunan fungsi tubuh ya. Jadi ada tuh khusus tersendiri ilmu tentang geriatrik ya, tentang masalah-masalah yang terjadi pada usia tua. Nah, ilmunya gerontologi ya. Untuk perawatannya cabang kedokterannya namanya geriatrik. Nah, nanti di perawatan juga ada rumah sakit tertentu yang mengkhususkan khusus untuk orang-orang lansia. Ada juga yang digabung dengan penyakit umum lainnya ya. Jadi proses penuaan tubuh itu kan ada yang terjadi karena alami, tapi ada juga karena
kerentanan terhadap stres, misalnya karena terjadinya dari polusi, jadi menyebabkan proses penuaan lebih cepat. Seperti apa contohnya? Nanti kita lihat ya. Lanjut. Lucy. Meskipun jutaan sel baru secara normal dihasilkan setiap menit, beberapa jenis sel dalam tubuh, sel otot rangka, dan sel saraf tidak membelah dan terhenti secara permanen dalam fase GO. Atau lihat video meiosis atau mitosis tentang interfase. Banyak jenis sel lainnya hanya memiliki kemampuan membelah terbatas. Sel-sel normal yang tumbuh di luar tubuh hanya membelah beberapa kali saja dan kemudian berhenti. Pengamatan tersebut menunjukkan bahwa penghentian mitosis bersifat normal, peristiwa yang terprogram secara genetis. Nah, nanti di bab tentang genetik ada proses meiosis atau mitosis, pembelahan ya, pembelahan sel. Pembelahan sel nanti kita belajar nanti di sini. Nah, tapi ini semuanya proses penuaan yang terjadi secara alami dulu. Sel-sel normal yang tumbuh di luar tubuh hanya membelah beberapa kali saja dan kemudian berhenti. Pengamatan tersebut menunjukkan bahwa penghentian mitosis bersifat normal ya. Ada yang normal, ada yang nggak normal. Kalau yang nggak normal itu nanti seperti apa? Bisa jadi seperti sel kanker. Dia jadi membelah terus, ya, membelah diri, akhirnya itulah disebut sel kanker. Tapi kalau yang udah membelah terus dia berhenti, nah itu ada yang normalnya ya. Misalnya apa? Misalnya sel mata. Coba bayangin kalau sel mata kita itu terus membelah diri. Bisa segede apa mata kita ya. Jadi mata kalau udah besarnya sesuai dengan ukurannya, ya udah dia berhenti dengan sendirinya pembelahannya. Udah nggak membelah lagi. Udah ukurannya segitu, stagnan di situ. Kayak misalnya apalagi alis mata. Coba bayangin kalau alis mata terus membelah diri panjang-panjang seperti rambut. Kayak gimana kita ngelihatnya coba ya. Nah, situ tuh kebesaran Allah itu udah memantaskan benar-benar seimbang yang terjadi di dalam tubuh kita ya. Udah waktunya berhenti ya berhenti, yang dia harus terus memanjang bisa juga pantas, walaupun dia terus panjang bisa jadi indah juga, seperti rambut yang dirawat dia terus panjang tapi dirawat tetap indah, jadi kelihatannya enak dilihat. Coba kalau bulu mata panjang terus, walaupun dirawat tetap aja nggak indah, muka kita ketutupan bulu mata ya, nggak enak. Itu contoh yang paling gampang ya. Lanjut. Via ya, Bu? Iya. Via udah datang ya? Udah. Oke, yuk Via. Aspek lain penuaan melibatkan telemeter, sekuens DNA spesifik yang hanya ditemukan pada ujung-ujung setiap kromosom. Potongan tersebut melindungi ujung kromosom dari erosi dan pelekatan satu sama lain. Namun pada sebagian besar sel tubuh normal, setiap siklus pembelahan sel memendekkan telemeter. Akhirnya, setelah beberapa siklus pembelahan sel, telemeter dapat hilang sama sekali, bahkan beberapa materi kromosomal fungsional dapat hilang. Ya, jadi dia telemeter itu telemeter adalah sistem tubuh yang untuk memanjangkan sel. Jadi sel rambut itu semua sel itu punya telemeter. Dia bisa memperbesar, memperbanyak atau memperpanjang ya. Itu namanya telemeter. Dia nggak bikin pendek, tapi udah waktunya panjang ya dia panjang terus. Kalau udah waktunya berhenti. Ya itu tadi ya, seperti sel rambut sama sel bulu mata. Beda antara telemeter di rambut sama telemeter di alis mata. Kalau telemeter di rambut, dia itu terus aja bisa tumbuh terus. Makanya kalau misalnya ada orang dengan sakit kanker, dia rontok rambutnya, itu nggak masalah karena sel rambutnya, telemeternya itu dia terus bekerja.
Tapi kalau misalnya kan kalau dia diobatin dengan sel kanker itu semua sel kemungkinannya bisa menjadi rusak ya. Sel bulu mata atau alis mata juga bisa bikin rontok dengan adanya dengan adanya pemberian kemoterapi, obat-obat anti kanker itu, obat-obat kanker. Nah, saat dia rontok, dia bisa tumbuh. Nah, saat tumbuh itu telemeternya berfungsi. Tapi kalau udah tumbuhnya misalnya cuma beberapa senti atau beberapa mili aja, terus dia stop telemeternya, itu udah secara otomatis normalnya seperti itu. Dia berhenti dengan sendirinya. Coba bayangin kalau telemeternya terus masih memanjang seperti telemeter pada rambut ya. Itu contohnya ya. Ada yang mau tanya? Kebayang nggak? Berarti semua di jaringan tubuh itu punya telemeter, Bu? Punya telemeter. Ya, kayak mata juga punya telemeter. Kalau udah waktunya panjangnya segitu, kan mata juga ada besarnya semana, ya, panjangnya, lebarnya semana, diameternya semana. Kuku juga punya telemeter, ya. Ada yang proses pemanjangannya cepat, ada proses pemanjangannya lama. Coba pernah perhatiin nggak kuku kita itu seminggu itu panjangnya semana sama rambut panjangnya semana? Pernah ngeliat nggak? Kalau yang punya anak-anak kecil pernah ngeliat tuh biasanya bisa merhatiin kalau seminggu tuh rambutnya habis dicukur botak panjangnya semana tuh sama kuku. Cepetan mana rambut sama kuku dalam seminggu panjangnya? Terus panjangnya lebih panjang mana dalam waktu seminggu? Misalnya rambut seminggu itu tumbuhnya dia 3 mili. Tapi kalau kuku tumbuhnya paling cuman 1 mili misalnya kayak gitu ya. Jadi ada yang lambat telemeternya, ada yang cepet, ada yang stuck udah di situ nggak panjang lagi, ada yang masih terus berkembang ya. Azan kita berhenti dulu sebentar. Kita sholat ya, yang di Jakarta sholat ya. Iya, Bu. Oke. Nanti kita mulai lagi.
Lanjut. Sistem imun dapat mulai menyerang sel-sel tubuh sendiri. Respon autoimun tersebut dapat disebabkan oleh perubahan penanda identitas sel pada permukaan sel yang menyebabkan antibodi menempel dan menandai sel untuk destruksi. Seiring perubahan protein pada membran plasma sel meningkat, respon autoimun menguat, menghasilkan tanda-tanda penuaan yang dikenal baik dari Derikson Tortoa tahun 2014. Nah, sistem imun dapat mulai menyerang sel-sel tubuh sendiri. Jadi kalau misalnya kita banyak konsumsi gula, terus anggota tubuh kita itu manusia itu punya sistem imun. Ya, nanti kita belajar sistem imun juga ya, punya sistem imun. Jadi kalau gula itu mulai merusak tubuh, mulai menumpuk di dalam tubuh, sistem imun itu menyangka bahwa itu adalah suatu serangan dari luar, suatu gangguan dari luar. Akhirnya dia menyerang tubuh kita sendiri, menyerang sel-sel sendiri, padahal sel itu sebenarnya masih sehat, cuman karena ada penumpukan dari glukosa tersebut. Nah, disangkanya oleh sistem imun itu adalah benda asing yang memang harus dihancurkan. Akhirnya organ tubuh kita sendiri itu dihancurkan oleh sistem imun kita sendiri. Ya, itu salah satu akhirnya yang merusak sel. Akhirnya jadi terjadilah penuaan. Bisa penuaan lebih dini. Biasanya yang karena gula itu karena penuaannya jadi lebih dini ya, lebih awal. Banyak orang yang sebenarnya usianya masih muda tapi kelihatannya dia sudah tampangnya udah tua walaupun mungkin dia nggak terlalu gemuk. Kenapa? Itu mungkin dia minum gulanya banyak tapi dia olahraga tetap aja aliran darahnya itu gulanya itu menumpuk di sel, akhirnya sistem imun tubuhnya itu menyangka bahwa itu makhluk asing yang harus dihancurkan. Kalau menghancurkan gula sudah pasti organ sel yang terkena oleh gula tersebut ikut rusak. Rusak itu sebagai salah satu tanda penuaan ya. Ibu, aku mau tanya. Kan ada ya Bu ya kayak penyakit penyakit autoimun ya Bu. Itu kan itu nyerangnya itu kayak gimana sih Bu? Maksudnya saya masih belum mengerti kalau penyakit autoimun itu kan imunnya sendiri ya Bu ya. Namanya kalau misalkan ada penyakit misalkan dari luar gitu. Nah, itu kan yang ngelawan kan imun kita sendiri karena setiap imun orang kan berbeda-beda. Tapi kalau penyakit autoimun itu jadinya imun ngelawan imunnya sendiri Bu kayak gitu apa gimana Bu? Jadi gini, kita itu punya sistem imun. Semua manusia punya sistem imun. Hewan pun juga punya sistem imun ya. Karena banyak banget kan kalau misalnya hewan juga nggak punya sistem imun, terus dia ada luka, kenapa bisa sembuh ya? Logikanya gitu ya. Nah, kenapa ada penyakit autoimun? Autoimun itu artinya sistem imun yang dimilikinya itu tinggi. Jadi kalau misalnya orang punya sistem imun misalnya kadarnya 50%. Nah, dia kadarnya 150% misalnya. Jadi dia lebih tinggi. Jadi karena dia itu saking tingginya akhirnya organ tubuh sendiri itu disangka musuh sama sistem imun kita. Akhirnya diseranglah organ-organ tubuh kita. Kayak gitu. Jadi saking banyaknya kalau dilogikakan dengan permainan anak-anak misalnya perang-perangan. Jadi tentaranya itu yang di kubu sebelah itu tentaranya cuma 50%, 50 orang, terus kondisi negaranya damai-damai aja. Nah, yang negara sebelah tentaranya itu ada ribuan, tapi jumlah anggota penduduknya jumlahnya sama anggota penduduk yang tentaranya cuma 50 orang misalnya. Nah, yang ribuan orang ini karena nggak ada kerjaan nih, tentara akhirnya dia menyerang si penduduknya sendiri yang harusnya dia lindungin, akhirnya dia serang sendiri karena dia nggak punya kerjaan, kayak gitu. Itu ilustrasinya seperti itu. Saking tingginya sistem imun itu, jadi akhirnya
dia nggak punya kerjaan, nah dia nyerang sendiri sel-sel tubuh. Ada pilek sedikit, misalnya debu sedikit masuk, musuh nih. Akhirnya itu debunya diserang, tubuhnya sistem pernapasannya juga diserang gitu. Organ-organ sel-sel pernapasannya juga ikut kena diserang gitu. Saking aktifnya, saking banyaknya tentaranya, orang yang nggak bersalah ikut diserang. Itu gambaran ilustrasi dari penyakit autoimun. Jadi Kebayang? Bu, misalkan autoimun itu penyembuhnya apa Bu? Dia imun sendiri apa kayak gimana Bu? Penyembuhnya itu biasanya dokter kasih hormon obat-obatan steroid, hormon steroid ditambahin supaya dia itu nggak ganas. Jadi sistem imunnya itu seperti ditekan supaya nggak terlalu banyak bekerja. Yang tadinya tenaganya dia full 100%, tenaganya ditekan, dibikin 50%, udah istirahat, udah ada setengah tenaganya segitu aja gitu. Ditekan pakai obat-obat kortikosteroid. Jadi dia minum obat kortikosteroid seumur hidup, nggak bisa lepas. Oke Bu, terima kasih. Sama. Ada lagi? Lanjut ya. Teori fisik. Penuaan adalah proses normal yang tidak dapat dihindari dan berakhir dengan kematian. Saat seseorang mengalami proses penuaan, akan terjadi penurunan fungsi-fungsi tubuh. Misalnya, penurunan kapasitas pernapasan maksimal, curah jantung, ambilan oksigen maksimal, dan laju filtrasi glomerulus atau GFR. Massa tulang dan otot berkurang, sedangkan jumlah lemak meningkat. Sebagian besar hal tersebut disebabkan oleh faktor endokrin. Karena alasan-alasan ini, kelemahan yang diderita lansia itulah yang menjadi faktor yang membatasi kebanyakan, kecuali pada orang yang sehat dari mereka. Ya. Jadi ini nggak ada yang namanya orang yang nggak bisa mati. Ada nggak orang yang anti mati? Nggak ada ya. Semua orang pasti akan meninggal ya. Jadi teori dari penuaan itu ada namanya teori fisik. Karena apa? Karena penurunan dari hormon endokrin ya. Terus apalagi karena hormon endokrinnya menurun, fungsi-fungsi di dalam tubuhnya juga akhirnya menurun. Seperti misalnya paru-paru yang tadinya dia bisa nafasnya maksimal karena udah tua, hormon endokrinnya menurun, jadi dia jadi terengah-engah ngambil. Pernah ngeliat orang tua baru jalan sedikit aja dia udah seperti engap gitu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Engap-engap. Seperti terengah-engah. Kalau jalan cepet dia nafasnya langsung terengah-engah, padahal jalannya itu juga cuman jaraknya deket misalnya. Terus apalagi curah jantungnya juga yang tadinya jantungnya bagus kuat mompanya karena hormon endokrinnya turun juga, akhirnya apa, organ sel jantungnya itu dia nggak kuat mompa banyak, akhirnya jadi bisa dia jadi hipertensi, tensinya tinggi, atau menjadi hipotensi, tensinya terlalu rendah. Kemudian apalagi maksimal dan laju filtrasi glomerulus, ini gambaran besar ya. Semua kalau hormon endokrinnya turun, semua sistem juga akan mengalami kemunduran gitu ya. Filtrasi glomerulus itu adanya di mana? Adanya di ginjal ya. Itu adalah saluran zat-zat sisa yang ada di dalam tubuh akhirnya dikeluarkan melalui urin. Berapa banyak kita temuin orang yang sudah lanjut usia, dia nggak bisa nahan pipisnya. Nggak usah orang lanjut usia, orang yang sudah mendekati usia 40 tahun ke atas. Pernah ada nggak pernah nonton Sri Mulat gitu yang namanya Nunung, itu dia kalau ketawa sedikit aja dia pipis. Karena untuk nahannya, untuk organ yang untuk nahan pipis itu, dia bisa nahan pipis itu sudah mulai kendor, jadi gampang beser, nggak kuat nahan pipis terlalu lama kayak gitu.
ketawa sedikit dia akan pipis, dia bersin dia pipis, dia batuk dia pipis, kayak gitu. Itu tuh tanda-tanda orang-orang umur-umur yang sudah mulai lanjut usia seperti itu. Mata penglihatan mulai nurun, nggak bisa ngelihat yang jauh gitu. Ya kalau ngelihat dekat atau terlalu dekat dia jadi rabun seperti itu ya. Ada banyak seperti istilahnya kalau mobil udah lama dia udah sering masuk bengkel untuk dibenerin, entah ininya habis ini dibenerin, berapa minggu kemudian misalnya karburatornya, berapa minggu kemudian termasuk lagi ke bengkel, klaksonnya lah, apalnya lah, seperti kalau mobil diistilahkan seperti itu ya. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada lanjut. Kelemahan karena usia lanjut ini ditandai dengan 1. Penurunan kekuatan otot, 2. Pelambatan refleks, 3. Gangguan pergerakan dan keseimbangan, 4. Penurunan stamina. Akibatnya sering jatuh, fraktur, penurunan kemandirian. Kelemahan otot bukan hanya disebabkan oleh proses penuaan secara fisiologis dan pemakaian yang terus-menerus, misalnya cedera pada sendi, melainkan juga karena kurang gerak sehingga kondisi ini menyebabkan lingkaran setan, Bu. Iya, lingkaran setan. Di bukunya sendiri tulisannya begitu ya. Bukan ibu yang ngarang, ini bukunya sendiri tulisannya gitu. Jadi kayak lingkaran setan. Ini dibenerin, kena yang satu. Satu dibenerin, kena yang satu. Kayak misalnya gini nih. Ini kan kayak seperti lingkaran setan. Bukan karena proses penuaan secara fisiologis dan pemakaian terus-menerus. Tetapi juga karena kurang gerak. Kurang geraknya dari apa? Dari ini perlambatan refleks. Karena penurunan kekuatan otot. Kalau udah ototnya udah melemah, kira-kira masih bisa gerak cepat nggak? Nggak bisa kan? Kemudian kalau ototnya udah lemes, dia jalannya jadi lambat, kira-kira refleksnya masih bagus nggak? Refleksnya juga akan kurang ya. Misalnya ada kebakaran, iya ada kebakaran, dia jalannya masih pelan-pelan. Coba kalau orang yang masih muda, refleksnya kuat, kebakaran, langsung dia lari sekencang-kencangnya. Terus apalagi gangguan pergerakan dan keseimbangan. Karena semua pelumasan dari sendi-sendinya juga udah berkurang. Sendi itu kalau pelumas yang nggak ada itu bisa bikin kaki itu sakit. Nah, jadi misalnya sudah pasti dia akan kalau ini semuanya menurun, sudah pasti yang lainnya juga akan ikutan bermasalah gitu kan. Nah ini kayak tadi ini cedera pada sendi, bukan cuma karena dipakai terus-terusan, karena memang udah lambat juga, terus juga karena memang cairan sendinya juga udah nggak ada, terus karena juga staminanya menurun. Kenapa stamina menurun? Nah tadi seperti yang tadi ada di sebelah mana tuh tadi? Oh, jumlah lemaknya yang meningkat. Kenapa kok bisa jadi lemaknya meningkat? Karena pada sistem pencernaannya itu absorpsi itu penyerapan makanannya itu jadi lebih lambat. Kenapa lambat? Karena penurunan dari pergerakan usus. Usus kita makan, misal orang lansia makan yang tadinya porsinya sepiring besar kalau dia saat dia masih muda, pas udah tua porsinya cuma setengah, dia merasa udah kenyang. Kenapa? Karena ususnya gerakannya lambat, jadi yang harusnya turunnya cepat dia lama stuck di situ aja, turunnya lambat sekali, jadi kan perut rasanya kenyangnya lebih lama, udah diolahnya lama, penyerapannya pun tidak maksimal. Kenapa? Ya itu tadi penurunan dari sistem pencernaan, sehingga akhirnya lemak yang tertimbun kayak gitu ya. Jadi ya memang lingkaran setan, yang ini dibenerin, yang satunya juga kena. Kebanyakan minum obat juga, misalnya dikasihin obat-obat untuk menambah hormon endokrinnya, endokrin, supaya semuanya staminanya kembali oke. Tapi perutnya yang nggak bisa. Kenapa? Ada mahnya, misalnya
begitu dikasih obat-obat untuk meningkatkan hormon endokrin dalam tubuhnya, tapi lambungnya itu responnya nggak bagus. Begitu masuk obat itu cairan asam lambungnya itu jadi meningkat, kan jadi seperti lingkaran setan. Ini diobatin tapi sistem yang satu nggak bisa. Nah itu maksudnya dari lingkaran setan juga ya. Kebayang? Nah ini Bu. akibatnya ini sering jatuh. Nah, sering jatuh, fraktur, penurunan aktivitas sehari-hari ini adalah penyakit-penyakit pada orang dengan lansia ya. Tapi ada juga lansia yang sehat. Lansia yang sehat itu yang kayak gimana? Orang yang dari masih mudanya itu dia rajin olahraga dan juga teratur untuk makannya. Contohnya siapa? Ada nggak di antara kalian yang orang udah lansia tapi masih oke, masih kuat, masih gagah? Dulu ibu punya tante, beliau itu umurnya udah 70 tahun. Tapi gesitnya luar biasa, masih bisa mimpin sholat taraweh dan gerakannya itu cepet sampai kita itu yang masih muda aja udah kecapean sholat, tapi beliau masih semangat. Terus jalan untuk menuju ke sananya itu untuk menuju ke masjid, kita untuk sholat taraweh sama-sama itu masih gagah banget. Kalau sementara kami yang masih muda-muda daripada beliau itu jalannya udah ngantuk, udah capek gitu. Itulah bedanya. Beliau itu makannya dijaga, nggak terlalu banyak gula, terus juga sering puasa Senin Kamis. Jadi makanan yang masuk itu bukan makanan-makanan yang emang bikin menimbun lemak ya. Beliau memang nggak olahraga, tapi aktivitas beliau itu sebagai ibu dari 10 anak, aktivitasnya nggak berhenti-berhenti. Jadi dia badannya bergerak terus. Jadi tidak, kalau orang yang aktivitasnya banyak tidak membiarkan lemak ada metabolisme tubuh akibat dari pergerakan itu gitu. Jadi walaupun usianya udah 70 nggak pernah sakit. Sekalinya sakit cuman batuk pilek, akhirnya cuman gara-gara sakit pilek doang itu. Cuma sakit pilek, sakit yang selama ini ibu perhatikan cuman sakit pilek doang, terus beliau meninggal. Itu apa namanya yang pernah ibu saksikan orang lansia dengan kondisi yang masih fit kayak gitu. Atau kalian sampai ibu akhirnya berpikir saya kalau udah tua pengen seperti tante. Jadi walaupun udah tua gerakannya masih bermanfaat untuk umat, masih bermanfaat untuk orang banyak, untuk anak-anaknya terutama, untuk umat-umatnya Pak, untuk jemaahnya gitu. Ilmunya masih bisa di-share gitu ke orang-orang, ilmu agama yang dia miliki gitu. Dan meninggalnya pun akhirnya gampang, cuman karena flu doang meninggal tanpa perlu penyakit-penyakit yang berbahaya atau penyakit-penyakit mematikan yang ada pada proses penuaan kayak gitu. Ibu mau tanya. Lanjut. Itu berarti kalau penuaan itu berarti dia ini ya, yang kata ibu ceritain itu, meminimalisir mengonsumsi gula. Kalau gula itu kita mengkonsumsi cuma boleh 1 sampai 2 sendok makan aja dalam sehari ya, untuk usia di bawah 40 tahun. Karena masih ada makanan-makanan lain yang banyak mengandung gula, misalnya apa? Kue-kue itu kan gulanya banyak. Terus apa lagi? Nasi kan di dalam nasi juga ada gula. Nah, gula pasirnya kalau pengen bikin misalnya pengen minum minuman yang manis kayak teh atau kopi gitu, gulanya itu dalam sehari cuma untuk usia di bawah 20 tahun. Kalau 40 tahun, kalau sudah di atas 40 tahun
Kalau bisa cuman 1 sendok makan aja dalam sehari, dan nasinya pun harus diganti nasi yang jangan nasi putih. Karena nasi putih itu glukosanya lebih tinggi. Kentang yang glukosanya itu sangat rendah gitu. Kenapa? Yaitu untuk menjaga kesehatan dari aliran darah kita supaya enggak banyak gulanya. Karena kan nanti gula itu diolah sama tubuh ya, terutama di hati, di hepar. Gula itu diolah sama tubuh supaya untuk diserahkan, didistribusikan ke seluruh organ-organ sel gitu. Bayangin kalau misalnya gula itu terlalu banyak, jadi sel-sel tubuh kita kelaparan gitu ya. Ada lagi mau ditanyain? Kurangi gula. Kalau kalian mah masih muda, kalau misalnya ya, kalau kalian aktif, banyak makan gula juga nggak apa-apa. Kan makan cake, kue-kue ulang tahun atau apa gitu yang banyak gulanya juga nggak masalah kalau kaliannya aktif. Tapi kalau ke warung sedikit aja naik motor misalnya, terus olahraganya olahraga di HP, nggak ada aktivitas menulisnya, misal baca buku terus ditulis pakai tangan, itu kan ada proses berpikir tuh, merangkum merangkum kayak gitu kan. Nah kalau kita banyak berpikir, otak itu makannya gula. Kalau kita lagi belajar yang kasih terus penting banget untuk diet gula ya, kecuali untuk dalam skala yang normal ya. Tapi kalau misalnya pemak begitu yang banyak gula-gulanya ya itu dikonsumsi jangan berlebihan. Paling boleh cuman seukuran sepotong. Kalau makannya banyak ya tetap aja nggak bagus. Akhirnya kan juga banyak juga remaja masih dalam batas masih usia segini, makannya yang biasa semua yang berlebihan nggak bagus. Tapi kalau orang udah di atas bagus tetap harus dikurangin kalau untuk usia di atas 40 tahun supaya itu dapat nutrisi. Makanan otak itu olahnya pernah gulanya sudah mulai kurang, ke otak itu pasokan gulanya sudah mulai kurang ke dalam otak, makanya harinya. Lanjut. Lanjut, Bu. Siapa terakhir tadi? Udah nggak hafal siapa aja. Prematur aging. Kulit sangat rentan terhadap berbagai faktor. Seiring dengan bertambahnya usia, proses internal tubuh dari pergantian sel kulit hingga pemulihan sel melambat dan membutuhkan waktu yang lama untuk beregenerasi. Paparan sinar matahari, polusi udara, hingga kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat dapat menyebabkan munculnya kerutan atau tanda-tanda penuaan kulit lebih awal. Hal ini disebabkan prematur aging. Proses penuaan sendiri sebenarnya merupakan proses yang terjadi secara alami dan berbeda pada setiap orang. Tetapi, jika terjadi bahkan sebelum usia 35 tahun, keadaan prematur aging ini menimbulkan masalah kepercayaan diri. Nah, ini yang tadi Ibu ya. Ada orang yang umurnya masih lebih muda tapi dia itu kelihatannya tua. Ini prematur aging. Biasanya dari mana? Dari paparan sinar matahari, polusi udara ya. Karena orang yang bekerjanya di dalam ruangan ber-AC sejuk
oksigenisasi ke dalam selnya itu bagus. Kalau orang yang kerjanya di luar ruangan, terpapar sinar matahari, kayak mohon maaf orang-orang parkir gitu kan, terus apalagi daerah-daerah yang pabrik, polusi udaranya tinggi gitu. Berapa banyak kita lihat, coba kalian perhatikan, bukan ibu merendahkan ya, cuma untuk mengambil pelajaran pada diri kita betapa beruntungnya kita. Bukan ibu mau melecehkan atau apa, insya Allah bukan seperti itu ya. Jadi pernah anak-anak pemulung coba, atau kalian lihat pemulung, mungkin usianya sepantar-sepantar kita gitu, seusia kita, tapi wajah mereka itu lebih kelihatannya lebih tua. Kenapa? Satu, terpapar sinar matahari. Yang kedua, nutrisinya kurang. Yang ketiga, stres akibat beban hidup. Itu yang membuat orang itu proses penuaannya menjadi lebih cepat ya, kayak gitu ya. Atau kalian ada, jangan disebutin di sini deh, kalian bisa melihat sendiri, bisa perhatikan sendiri, ada orang kadang-kadang suka ditanya umurnya berapa, umurnya misalnya dia 40 tahun loh, kirain umurnya masih 25 gitu kan. Berapa banyak sekarang orang yang perawatan muka gitu untuk kelihatan wajahnya lebih halus, lebih muda. Kenapa? Yaitu nutrisi yang banyak, dan dia jaga mukanya nggak kena matahari, pakai topi lah, pakai kacamata, kemana-mana naik mobil, kemana-mana hari pakaiin lotion kayak gitu. Itu untuk apa? Mencegah sinar matahari itu meresap ke dalam tubuhnya lebih banyak, mencegah polusi-polusi udara itu masuk serap ke dalam sel-sel kulit mereka kayak gitu ya. Terus apa lagi? Olahraga tuh ya. Itu nanti ada pembahasannya sendiri. Lanjut. Tanda-tanda prematur aging. 1. Kerutan. Tanda penuaan paling umum dan terlihat jelas adalah kerutan atau garis-garis halus. Kerutan ini biasanya muncul pada berbagai era seperti garis senyum, pada berbagai area seperti garis senyum, di ujung mata, dahi, hingga pipi. Munculnya kerutan ini biasanya dipicu oleh ekspresi wajah dan cenderung semakin terlihat seiring berjalannya waktu. 2. Kulit kendur. Hilangnya elastisitas pada kulit sehingga terlihat kendur dan tidak kenyal. Hal ini biasanya terjadi tidak hanya pada kulit wajah, tapi juga pada bagian leher hingga sekujur tubuh. 3. Noda hitam. Munculnya bintik-bintik hitam pada wajah juga termasuk salah satu tanda-tanda penuaan pada kulit. Biasanya bintik-bintik hitam ini dapat berkembang di wajah, punggung, tangan, hingga sekujur tubuh. Nah, siapa yang pernah ngeliat kayak gini? Lihat orang tua kita aja ya, kalau udah tua, kulit tangannya kelihatan kendur, lehernya, pipinya. Atau kalian sama ibu deh nanti bayangin kalau misalnya ketemu umur kalian yang masih 20-an, masih 19-an sama ibu yang udah umurnya 40-an. Udah pasti akan kelihatan elastisitas kulitnya tuh beda ya. Terus ada kerutan-kerutan di dahi. Kalau mengernyit sedikit aja udah kerutannya udah panjang, udah lebar-lebar, itu di dahi itu isinya kerutan semua. Kalau kerutan lebih banyak pada laki-laki ya, karena dia mikir nyari nafkah. Stres kalau pulang nggak bawa uang, istrinya marah. Nah itu di situ tuh jidatnya tuh lebih banyak kerutannya. Terus noda hitam, bintik-bintik hitam di tangan, perhatiin orang tua kalian. Atau enggak di muka, pipi, spot-spot putih, spot-spot hitam itu udah mulai kelihatan di pipi. Sering nganter jemput anaknya sekolah, nggak pakai sunblock karena terlalu banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh ibu kalian. Ke pasar, terus nganter adik kalian sekolah, jemput, kemudian apa lagi? Melakukan aktivitas lain, ngejemur cucian misalnya di luar gitu kan. Itu kan semua paparan-paparan sinar matahari. Pipi-pipinya itu mulai kelihatan spot-spot hitam kayak gitu. Nah itu ya, jadi kebayang ya. Atau enggak ada iklan apa tuh, iklan apa ya,
Pond's anti-aging atau apa tuh? Saya kembar, tapi wajah saya kok kelihatan lebih tua. Pernah nggak ngeliat iklan itu? Atau udah nggak lihat TV lagi ya karena udah HP semua ya? Halo? Pernah Bu lihat iklan itu? Pernah lihat ya, yang kembar? Kok saya Iya, kelihatan lebih Bu, pernah, Bu. saya kelihatan lebih tua, adik saya kembaran saya masih muda kelihatannya. Kenapa? Yang satu kerjanya di luar ruangan, yang satu lagi kerjanya di dalam ruangan, yang satu pakai sunblock, yang satunya lagi dibiarkan wajahnya tanpa perawatan. Nah, itu ya. Walaupun kembar bisa kelihatan usianya penuaannya lebih awal. Bisa diperbaiki nggak? Ya bisa. Semuanya bisa diperbaiki kalau untuk kalau usianya ya, tapi kalau udah umurnya juga udah tua ya nggak bisa diperbaiki kecuali pakai oplas ya. Lanjut. Penyebab prematur aging. Yang pertama, paparan sinar matahari, tanning, dan polusi. Tanning bed dan paparan sinar matahari dapat menembus kulit dengan sinar UV yang dapat merusak DNA di sel kulit sehingga menyebabkan kulit keriput, kendur, dan muncul bintik hitam. Selain itu, kulit yang terekspos polusi dari lingkungan perkotaan dapat memicu radikal bebas yang merusak kulit. Karena bersentuhan langsung dengan kulit, racun dan polutan dari lingkungan sehari-hari dapat merusak skin barrier. Nah, ini lagi nih, tanning bed, bikin berjemur ya. Orang bule nih sering banget bilangnya mereka berjemur. Karena apa? Pengen bikin kulit jadi agak kecoklatan gitu ya, agak lebih berwarna. Kulit mereka kan putihnya putih pucat karena terlalu kelihatan putih ya. Akhirnya mereka berjemur. Padahal dari situ matahari yang berlebihan masuk bisa bikin kulit mereka itu lebih tua. Nah, dulu di rumah sakit ibu itu banyak pasien-pasien bulenya. Di tempat ibu kerja terakhir, pasien bulenya banyak. Dan ibu pikir beliau ada pasien-pasien itu orang yang usianya sudah tua baru memiliki anak, ternyata usianya masih muda gitu. Cuman karena sering berjemur jadi wajah mereka tuh kelihatan tua. Jadi umurnya masih muda, ibu pikir baru punya anak, baru begitu ngeliat status baru kita tahu tuh, baru ibu tahu oh ternyata usianya masih muda gitu. Tampang-tampang orang bule itu walaupun seumuran, mereka itu tampangnya lebih tua. Kenapa? Kebiasaan-kebiasaan yang suka berjemur ya. Pernah lihat kan bule-bule berjemur ya, terutama kalau di Bali tuh udah nggak ada malu-malunya, telanjang bulat pun mereka lakukan gitu di pantai-pantai di Bali. Karena serasa tuh Bali udah milik mereka tuh. Ada yang cuma pakai underwear doang, ada yang cuma pakai bagian bawahnya aja, branya nggak dipakai. Itu tuh kalau ke Bali tuh benar-benar merusak penglihatan, banyak maksiatnya gitu ya. Terus apa lagi selain merusak DNA? Kalau DNA-nya jadi lebih elastisitasnya lebih jadi lebih cepat, jadi rusak elastisitas kulitnya sih masih mendingan ya. Tapi kalau misalnya sudah sel DNA di rusak menjadi timbul sel kanker, itu yang ditakutkan kan. Jadi kalau emang seperlunya aja keluar seperlunya. Kenapa? Memang perempuan itu bagusnya di dalam rumah, nggak terlalu banyak keluar rumah ya. Wanita yang baik itu adalah wanita yang lebih banyak dalam. Tapi kalau dia keluarnya untuk suatu hal yang bermanfaat untuk orang banyak, itu bagus. Kayak apa? Perawat. Kayak kalian ini. Kalian perawat nanti, insya Allah jadi perawat. Hidup kalian itu kan berarti untuk orang banyak. Ini kalian keluar untuk bermanfaat untuk orang lain itu nggak apa-apa. Tapi kalau belum bermanfaat untuk orang lain, jangan banyak keluar. Lebih baik di dalam. Kenapa? Selain penyakit, dan memang tugas perempuan itu nggak usah banyak-banyak keluar ya. Bukan ibu berarti ibu ini tidak emansipasi. Enggak, ibu udah ngerasain kerja dari umur ibu 17 tahun. Jadi emang benar terlalu
di luar rumah itu perempuan itu juga nggak bagus kayak gitu ya, kecuali keluarnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Banyak-banyak baca buku, banyak-banyak dengerin ceramah, karena dunia ini semakin tidak terkontrol dengan aturan-aturan yang dibikin oleh manusia yang hanya untuk menguntungkan orang-orang yang berpuasa saja ya. Jadi apa ya, tameng buat kita. Pendidikan itu penting, jangan sampai putus di tengah jalan. Selain kalian pelajarin ilmu keperawatan, pelajarin juga ilmu-ilmu yang lain supaya apa? Buat memperkaya diri kita dengan ilmu supaya tidak gampang terbawa arus, supaya tidak gampang orang berbuat semena-mena sama kita, dan juga supaya apa? Membuat diri kita jadi lebih sehat, tahu kita bagaimana memanage diri kita untuk fisik kita dan untuk lahir batin kita ya. Fisik apa? Ya ini jangan sampai jadi terjadi penyakit lebih lebih cepet ya kan. Terus apa lagi? Kita kalau kita nggak punya ilmu juga rusak. Orang ngomong begini kita stres, orang ngomong begitu kita pikirin ya kan, jadi stres. Stres itu bikin apa? Proses penuaan juga. Tadi dari awal-awal kan apa? Karena ada tingkat stres juga yang tinggi, terjadinya proses penuaan itu ya. Kayak gitu. Jadi ilmu penting ya, semuanya penting. Yang ibu bilang itu coba deh kalian pelajarin. Lanjut. Ya Bu. Mm-mm. 2. Rokok, alkohol, dan kafein. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat membuat dehidrasi dan akhirnya menyebabkan turunnya elastisitas kulit. Sama seperti kafein yang memiliki efek serupa, konsumsi kopi yang mengandung kafein secara berlebihan akan menyebabkan penuaan dini pada kulit. Begitupun zat kimia dan nikotin yang terkandung dalam rokok. 3. Kurang tidur. Memiliki kebiasaan begadang atau kurang tidur, setidaknya 8 jam sehari setiap malam dapat meningkatkan tanda-tanda penuaan dini kulit. Selain buruknya kualitas dan jadwal tidur yang dapat mempengaruhi metabolisme sel, juga ada beberapa kondisi genetik yang dapat menyebabkan munculnya tanda-tanda penuaan dini. Ya, itu ya. Siapa yang hobinya ngopi? Saya Bu. Ibu. Iya. Kalau habis minum kopi sering beser nggak? Saya Bu. Enggak juga ya? Enggak juga Bu. Kopinya apa nih yang diminum? Kalau kopinya dia itu kopi hitam, kopi yang lebih banyak kopinya ya dibandingkan ukurannya, itu bikin pingin pipis terus. Sebentar-bentar beser, sebentar-bentar beser. Itu apa artinya? Kafeinnya itu bikin sistem meningkatkan sistem kerja jantung. Jantung jadi bekerja lebih cepat. Kalau jantung kan dia itu kan sistem peredaran darah. Nah, kalau udah sistem peredaran darah, sistem yang lainnya kan juga ikutan berpengaruh dong, karena kan dia darah itu memperdarahi seluruh organ. Salah satunya apa? Salah satunya organ perkemihan. Jadi dia kontraksinya jadi lebih cepat. Nah, itu makanya jadi dia cepat bikin pipis. Makanya jadi bikin dehidrasi. Kalau ibu sukanya kopinya kopi hitam. Nah, itu makanya dehidrasi. Dulu kalau kopinya yang coklat kayak apa yang kopi-kopi mix gitu deh, yang campur-campur apa yang susu ya, apa susu yang kalian minum apa kopinya? Ya Nescafe, Bu. Nescafe, Indomie. Nah, ya Nescafe, Indocafe Coffee Mix ya, yang kayak gitu emang enggak terlalu bikin sering pipis. Tapi kalau kalian minum kopi hitam coba, nggak suka ya? Kalau minum kopi hitam, nah itu bikin pipis terus, bibir jadi kering, jadi kepinginnya minum terus karena haus kan, dehidrasi ya, mau pipis melulu gitu. Itu yang bikin jadi kulit jadi cepet tua, cepet kering, karena pipis terus kan bikin kulit kering. Makanya ibu kalau
itu pasti akan terus kurang tidur. Kenapa bisa bikin tua? Karena sel-sel itu kan butuh istirahat juga. Kalau dipakai untuk begadang berarti kan sel itu juga bekerja terus gitu. Kapan mereka istirahatnya gitu kan? Itu bikin jadi penuaan. Kita harus ingat ya, nggak cuman jangan kelihatan fisiknya doang yang bergerak. Di dalam tubuh kita, organ kita itu terdiri dari sel yang kecil-kecil, dan sel yang kecil-kecil itu hidup. Mereka itu ada organnya tersendiri, mereka itu hidup gitu. Jadi jangan tangan kalian bekerja disangkanya yang lain nggak bekerja juga. Mereka juga bekerja. Sel itu organ tangan itu terdiri dari jutaan sel-sel dan mereka itu bekerja. Jadi kalau kalian begadang, mereka juga begadang gitu. Jadi kapan istirahatnya itu yang bikin jadi cepat tua salah satunya ya. Ada yang mau ditanyain? Kalau teh juga termasuk nggak, Bu? Teh termasuk, karena kan dia ada kafeinnya juga teh. Walaupun nggak sebanyak kopi ya, tapi ada juga dia dikit. Iya, soalnya saya kalau minum teh biasanya jadi beser, Bu, pipis terus. Iya bener, teh juga ada. Apalagi kalau tehnya itu teh yang daun ya, yang nggak pakai, yang ampasnya nggak di teh celup kan dia pakai ampasnya kan diambil tuh. Nah, kalau misalnya dijamin mengendap di situ di dalam itu kan berarti kafeinnya lebih banyak di dalam tehnya itu. Nah, itu bisa bikin sering pipis juga. Teh tubruk ya, Bu? Teh tubruk ya benar, teh tubruk. Atau enggak yang teh celup tapi dia nggak dibuang buru-buru itunya, celupnya itu, teh celupnya itu didiamkan sampai di dalam itu biar kelihatan rasanya. Kan ada orang yang senang teh itu rasanya ada sepet-sepetnya, enak gitu rasanya kan. Nah, ibu tuh contohnya begitu ya, sama sering pipis juga. Tapi memang kopi itu lebih luar biasa, pengen pipisnya itu besernya. Nah, pencinta kopi, pencinta teh harus banyak minum. Kenapa? Kalau teh itu ada zat yang bisa bikin mengkristal sisa-sisa dalam tubuh itu, sisa-sisa metabolisme dalam tubuh itu bikin mengkristal. Jadi apa? Jadi batu ginjal ya. Walaupun emang nggak semua orang, biasanya sih karena kalau ada keturunan, tapi mekanismenya seperti itu. Orang yang banyak yang pengkonsumsi teh, kalau misalnya dia nggak banyak minum, itu resiko terjadi pengkristalan yang akhirnya menjadi batu ginjal ya, batu ginjal. Jadi kalau orang suka teh harus banyak minum untuk bilas. Pernah ngelihat gelas yang dipakai untuk bikin teh terus-terusan nggak? Pernah, Bu. Di rumah saya ada. Iya, itu kan dia lebih berkerak, warna tehnya nempel di dinding gelasnya ya. Tapi kalau kopi kan nggak ada kan? Walaupun kita udah cuci, ada kan kalau teh? Ya kan? Dia warnanya lebih, kalau pakai gelasnya pakainya warna bening deh coba. Iya, Dua Bu. dua Warnanya jadi dipakai, beda. dia akan nempel tuh. Nah, begitu coba bayangin itu ada di dalam tubuh kalian gitu. Itu padahal kita gosok loh. Kita gosok, kita bersihkan, tapi tetap masih ada bekasnya ya. Tapi kalau kopi cuma digosok begitu aja juga dia akan hilang, dia nggak nempel. Tapi kalau teh, walaupun kita udah gosok, dia tetap ada. Kecuali kalau misalnya kita gosok pakai yang gosokan cuci piring yang bisa bikin kerak-kerak itu ngelupas misalnya tuh, itu baru dia hilang. Tapi kalau pakai gosokan biasa, bekas teh nggak hilang. Nah, itu coba bayangin ada di dalam tubuh kalian gitu ya. Selain bikin dehidrasi, bisa bikin juga resiko pengkristalan dari sisa-sisa metabolisme tubuh. Jadinya harus minum untuk pecinta teh ya. Berarti teh itu lebih bahaya dari kopi ya, Bu? Teh. Iya, teh lebih bahaya dari kopi. Kalau kita nggak bilas langsung ya. Kalau habis minum teh itu bilas 1 gelas air. Biar dia cepat kebuang. Biar dia nggak lama mengendap dalam tubuh. Cepat kebuang, cepat kebilas ke saluran kencing. Ya gitu ya. Karena Iya, Bu. kalau kopi itu bagus juga untuk sistem jantung buat orang-orang
yang jantungnya lemah, kafein itu bagus juga karena apa? Dia meningkatkan denyut jantung, meningkatkan kerja jantung. Kalau minumnya cuma porsi kecil sih, misalnya cuma segelas sehari itu malah bagus kalau kopi itu ya, kayak gitu. Banyak bayi-bayi prematur yang lahir karena denyut jantungnya masih lemah, masih kurang, obatnya itu kafein. Memang ada namanya obat kafein. Jadi obatnya kafein, fungsinya apa? Untuk meningkatkan pompa jantung, kayak gitu. Lanjut. Cara mengatasi premature aging menurut pakar kecantikan kulit. Penuaan pada kulit tidak dapat dihentikan sepenuhnya, tetapi tentu kita bisa memperlambat munculnya premature aging. 1. Jaga kebersihan dan eksfoliasi. Cuci wajah setiap pagi dengan cairan pembersih muka dan scrub untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan mendetoksifikasi polusi dari lingkungan. 2. Menjaga kelembapan kulit. Menjaga kelembapan kulit dengan minum yang cukup, konsumsi sayur dan buah, gunakan pelembab yang cocok untuk jenis kulit. 3. Olahraga. Olahraga dapat menjaga elastisitas kulit setidaknya 30 menit per hari. 4. Tidur. Tidur yang cukup selama 8 jam sehari dapat membantu metabolisme sel dalam tubuh. 5. Kelola stres. Itu ya. Tuh. Jadi kita bisa bikin memperlambat prematur aging, memperlambat penuaan dini. Biar apa? Bilangnya biar awet muda. Biar awet muda apa? Nah, itu yang 5 itu ya, jaga kebersihan, cuci muka. Kita tuh bersyukur sebagai muslim ya. Wajah kita dibasuh sehari 5 kali. Belum lagi kalau sholat sunnah kalian kerjakan, itu wajah terpapar sama air. Berarti kan apa? Bikin kulit sekitar muka lembab, tangan lembab, kaki lembab. Itu kan area-area yang terpapar sama sinar matahari langsung, ya kan? Yang lebih banyak kena sinar mataharinya muka, kaki. Terus apa lagi? Bikin lembab, ya kan? Apalagi kalau kita awali dengan berdoa dulu misalnya. Pernah ngeliat kan yang pernah dengar nggak orang profesor di Jepang yang meneliti air? Air itu ternyata kalau pakai mikroskop yang dengan pembesaran yang beribu-ribu kali lipat itu, ternyata dia itu mengkristal, bikin kristal-kristal cantik. Jadi dia profesor dari Jepang itu bikin penelitian, botol itu satu dikasih kata-kata buruk, yang satunya lagi dikasih kata-kata baik gitu. Nah, air yang dikasih kata-kata buruk itu kristalnya itu jelek bentuknya, kayak serpihan kaca yang pecah. Tapi kalau misalnya yang dikasih air di botol, yang dikasih tulisan kata-kata bagus, yang diperdengarkan kata-kata bagus gitu, itu kristalnya bagus. Dan yang paling bagus itu si profesor itu bilang air zam-zam. Kenapa air zam-zam lebih bagus? Karena dia banyak kata-kata yang positif yang keluar dari orang-orang yang tawaf, ya kan, dari suara-suara azan, terus dari lantunan-lantunan Al-Quran. Kalau kalian pernah umroh itu kan tawaf itu semua apa? Nggak ada yang berhenti mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu. Nah, jadi apa? Kalau kalian wudhu yang diawali dengan berdoa dulu, berarti air yang kalian pakai itu air yang kristalnya bagus. Yang kristal bagus kalau masuk, kalau kena ke dalam pipi kalian itu berarti kan suatu apa? Nutrisi yang bagus kan? Suatu nutrisi yang bagus karena sudah ada kristal-kristal yang bagus. Bukan ibu yang bilang, tapi karena orang Jepang itu yang melakukan penelitian. Mungkin kalau orang yang pernah dengar, ibu karena ibu muslim aja ngomongnya begitu. Enggak, tapi yang melakukan penelitian ini kan orang Jepang. Orang Jepang itu kan dia nggak punya agama. Itu kan dia ateis. Dan dia meneliti itu, dan dia akhirnya tahu ada kata-kata yang bagus kayak gitu ya. Semoga dia nanti masuk Islam. Nah, jadi kayak gitu. Terus apalagi olahraga. Makanya kalau mau awet muda, olahraga. Orang yang olahraga itu walaupun usianya itu
tua tapi kelihatan dia awet muda. Kenapa? Sel-selnya itu bikin elastis, bikin sehat, bikin aktif, ya. Terus tidur yang cukup. Kalau kita ngantuk, begadang, bikin ngantuk itu kita nguap-nguap melulu, berarti kan apa? Oksigen dalam tubuh kita tuh kurang. Kalau oksigen dalam tubuh kita kurang kan berarti untuk ke sel juga kurang. Makanya apa? Elastisitas tubuhnya jadi kurang. Kemudian apa lagi? Kalau stres, jangan gampang baper. Siapa yang gampang baper nih? Apa-apa dipikirin. Ngelihat itu dipikirin, bikin stres. Tidak bisa memanage waktu. Biasanya orang yang stres itu tidak memanage waktu sama orang yang jarang bergaul ya. Karena kalau orang yang gampang bergaul, orang ini ngomongnya biasa kayak gini, orang itu ngomongnya biasa begitu. Mereka tahu karakter seseorang, jadi dia nggak mudah memasukkan ke dalam hati kata-kata yang keluar dari mulut orang lain. Tapi kalau orang yang sifatnya introvert, pendiam, lebih cenderung tidak mau bersosialisasi, itu biasanya dia tingkat stresnya lebih tinggi. Ibu kok nggak sinkron sih? Tadi bilangnya perempuan itu lebih banyak di rumah, bagus. Tapi sekarang ibu bilang orang yang nggak berinteraksi dengan orang banyak itu bisa bikin lebih cepat stres. Gini loh, orang yang di dalam rumah itu bukan berarti dia nggak belajar, harus tetap belajar. Kan nggak mesti belajar itu harus keluar rumah, ada baca buku, ada pelajari sifat-sifat orang, bisa kayak gitu ya. Yang dilihat itu hal-hal yang sesuatu yang menambah ilmu pengetahuan, bukan diem di rumah tapi tanpa menambah ilmu pengetahuan, kayak gitu. Maksud ya, ngerti nggak yang ibu jelasin? Atau ibu kecepatan jadi kalian kurang untuk nangkepnya, kurang untuk mengertinya. Ibu mau Halo. Silakan. Gini, saya kan kalau kerjanya kan di pabrik ya Bu. Kerjanya itu berdiri. Terus ya nggak berdiri terus kayak ya ada jalan-jalannya dikit gitu Bu. Kalau kayak gitu tuh saya masih perlu olahraga nggak sih Bu? Terus saya pulang pergi ke pabrik itu dengan jarak kurang lebih 650 meter. Terus saya pulang perginya jalan kaki. Itu saya masih perlu olahraga tambahan nggak Bu? Itu berapa menit nyampenya? Biasanya Kalau udah sekitar 15 menit. 15 menit. Kalau pulang pergi berarti udah 3 menit. Iya. Kan? Udah cukup. Tapi kalau misalnya mau mengaktifkan anggota gerak yang lain itu kan walaupun kalau kaki dia bikin peredaran darah langsung tuh untuk otot-otot tangan, untuk jari-jari menggenggam itu perlu juga untuk distimulus supaya dia kuat. Jadi jangan cuma kaki doang yang kuat. Ya bolehlah misalnya gerak-gerakin tangan, cari aja 10 menit 15 menit cukup untuk anggota gerak ya, digerakin untuk tangan, leher kayak gitu. Karena kan itu untuk kaki doang. Beda kalau misalnya olahraganya lari atau squat jump, itu kan semuanya bergerak, ya kan? Tapi kalau jalan banyak kan kaki doang, terus tangan nggak terlalu. Nah, bolehlah digerakin untuk anggota geraknya aja, tangannya misalnya, untuk tangan dan kepala bisa. Tapi untuk yang lainnya 30 menit sih untuk jalan aja sih cukup. Boleh ditambah untuk gerakan tangan aja ya, otot-otot tangan. Karena tangan juga kalau nggak digerakin lama-kelamaan dia jari-jarinya akan kaku nanti setelah kalian umur-umurnya kalian mulai masuk usia 30-an, 40-an, tangan tuh jari-jarinya mulai kaku kalau misalnya nggak dipakai bergerak. Kayak gitu. Atau plank. Plank itu kan ada kekuatan otot lengan tuh. Nah, itu boleh kerjain. Tambah plank aja di rumah. Misalnya 10 menit. Kan plank itu paling kuat berapa? Semenit, 2 menit ya. Ulangin 3 kali misalnya. Udah cukup buat ini. Ngelatih otot-otot bahu sama lengan. Ya, kayak gitu. Kalau ibu suka plank atau enggak sepedahan,
Nah, itu suka. Atau enggak beli alat itu yang barbel yang 1 kilo sama yang step-step itu jalanan. Jadi ibu kayak jalan biasa, tapi ada yang ibu pijak terus pakai barbel deh yang 1 kilo digoyang di apa sih namanya, jalan kayak biasa aja, ntar ke atasin, ke bawahin, ke kiri, ke kanan gitu untuk biar otot-ototnya terstimulus aja, biar aliran darahnya juga lancar. Cuman sekarang karena punya bayi kadang-kadang dianya ikut gelan apa namanya, gelandotan ya, gelendotan kalau ibu olahraga, jadi nggak bisa ngerjain. Nah, mumpung kalian belum berumah tangga, kerjain deh sebisa mungkin. Ada lagi mau ditanyain? Sudah Bu, cukup. Terima kasih. Ya, siapa yang terakhir? Luciana Bu. Ayo Luciana. Tanda-tanda dan gejala penuaan secara umum. 1. Melambatnya metabolisme tubuh, menyebabkan nafsu makan menurun, massa otot berkurang, jam tidur berkurang. Kedua, pendengaran dan penglihatan menurun. 3. Menopause dan kesehatan tulang yang menurun. Keempat, tanda-tanda penuaan lainnya yaitu: pertama, rambut yang beruban, kulit keriput karena bertambahnya usia, rambut rontok, mudah lupa, berbagi resiko lansia yang semakin meningkat. Itu penyakit-penyakit lansia ya. Nafsu makannya menurun, massa ototnya berkurang, jam tidurnya berkurang. Nah, bagaimana cara kalian mengetahui lansia? Lansia itu orang lanjut usia ya, tahu ya. Lansia yang sehat sama lansia yang gak sehat. Misalnya karena penyakit, karena usianya sudah tua, tekanan darahnya sama-sama 150/100. Bagaimana cara kalian tahu itu lansia yang sehat sama lansia yang nggak sehat? Gimana cara bedanya? Kalau lansia yang sehat jarang sakit-sakitan, Bu. Terus contohnya? Lebih energik. Ya, benar ya. Jadi walaupun dia sama-sama tensinya 150/100, itu kan suatu tanda hipertensi. Kalau lansia yang sehat 150/100, dia nggak nimbulin gejala, dia tetap makannya stabil, dia tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya, dia energik. Tapi kalau yang satu lagi lansia yang nggak sehat, nafsu makannya menurun, dia jadi sering pusing dengan tensi yang segitu, dia jadi misalnya jantungnya jadi berdebar-debar, kepalanya jadi sakit, itu ya bedanya ya. Yang satu banyak keluhan, yang satu nggak ada keluhan walaupun dengan tensi yang sama. Jadi tensinya itu semua berawal dari pola ya, pola hidup ya. Terutama karena olahraga. Kalau kita olahraga, sel-sel tubuh kita yang lainnya pasti akan menyesuaikan ya. Dia akan dengan proses penuaan, dia akan menyesuaikan dengan kondisinya. Olahraga, jangan lupa olahraga. Sebisa mungkin. Apa yang kalian suka? Misalnya, kalau yang satu lagi nih, kalau misalnya kerja di pabrik sering berdiri, nah jinjit, misalnya jinjit terus ditahan, kuatnya berapa? 5 detik. Jinjit, habis itu napak lagi, kemudian jinjit lagi, kuat berapa? 10 detik. Nanti napak lagi, itu buat bagus juga tuh, ngelatih telapak kaki, pergelangan kaki. Jadi dia nggak stuck di situ aja, nggak bikin varises, mencegah varises. Siapa tadi yang kerja berdiri? Via Bu. Via, Via kayak gitu Via. Jadi pabriknya apa ya Via? Bisa nggak melakukan itu kira-kira? Mungkin bisa sih Bu, di pabrik harness Bu. Apa tuh? Harness itu kayak kabel di rangkaian mobil gitu Bu. Oh gitu.
Jadi kebayang ya yang Ibu maksud ya. Pas saat berdiri jinjit 5 detik, ntar napak lagi, jinjit lagi, kayak gitu ya. Sama kalau kalian lagi nunggu lift atau lagi apa, Ibu kalau lagi nunggu lift, Ibu jinjit-jinjit aja. Masa bodoh orang mau ngeliatin, biarin orang itu buat diri kita sendiri kan. Kalau kita sakit, memang orang lain mau, memang mereka mau membantu juga gitu kan, enggak juga kan. Yang merasakan sakit kan kita gitu. Jadi kita yang jaga. Lagi ngantri apa terlalu lama misalnya belanja terlalu lama antri di kasirnya, sambil nunggu jinjit aja, jinjit ntar letakin lagi kakinya, jinjit lagi semampunya, ntar letakin terus tangan, pergelangan tangan gerakin aja, puter-puter kiri kanan depan belakang, puter-puter kanan, puter-puter ke kiri kayak gitu. Jadi sendi-sendinya digerakin, terus punggung gerakin aja, maju mundur atau enggak turunin ke atas ke bawah, turunin ke atas ke bawah kayak gitu. Itu nggak apa-apa saat kalian lagi antri sesuatu. Jadi gerakin, jangan biarkan sendi kalian stuck kayak begitu. Nanti buat kalian yang nggak bagus. Kayak gitu. Kalau anti aging mah ini mah sudah sering ada di iklan TV ya, banyak nih. Paling cuma tambahannya kayak gini aja. Ada pertanyaan? Udah, Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi dulu masa kajiannya apa? Pembelajaran kita pada sore hari ini. Semoga menjadi pelajaran yang bermanfaat, menjadi pelajaran ilmu yang berkah ya, yang bisa kita berikan untuk diri kita, bermanfaat juga untuk orang banyak. Kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma sholli ala Amin. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu pamit dulu ya. Terima kasih semuanya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana nih? Enak. Lu udah kuliah nggak? Kucing nanti udah kuliah nggak? Kapan nanti kuliah ya? Cari duit sih.